pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bersekutu kembali. Walaupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bisa beribadah walaupun secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa ini tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita di masa-masa sukar saat hari ini, saudaraku, di masa-masa sulit pada hari ini, di mana orang-orang sudah mulai sudah banyak tidak bisa berpikir lagi, saudaraku, dengan keadaan, dengan situasi yang dalam kehidupan masyarakat yang ada di tempat kita, yang ada di wilayah kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan adanya virus corona, ya, ini membuat orang sudah mulai kehilangan arah, ya. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, yang akan memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan ada masa depan yang tidak pernah hilang. Ada harapan yang tidak akan pernah hilang. Ya, memang dalam keadaan dunia yang saat ini, saudaraku, yang jauh daripada nilai-nilai Alkitabiah, sangatlah wajar, saudaraku, kita melihat banyak orang-orang mengalami ketakutan, banyak orang-orang mengalami kekhawatiran tentang hidup mereka, tentang masa depan mereka, saudaraku. Sehingga ada yang berkata bahwa kehidupan saya ini kehidupan yang sudah tidak ada harapan lagi, masa depan yang suram, saudaraku. Banyak orang-orang yang sudah diputus hubungan kerja, banyak orang-orang yang sudah tidak bekerja, untuk melakukan segala sesuatu, saudaraku, sepertinya dibatasi, sehingga untuk makan pun, saudaraku, sepertinya tidak ada yang bisa lagi untuk diharapkan. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal 23, ayat firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-18, saudaraku, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dalam kehidupan kita, saudaraku, kita harus berpikir secara optimis. Jangan kehidupan kita berpikir secara pesimis, saudaraku. Sepertinya kehidupan kita sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkatakan bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan-keadaan saat hari ini kita harus yakin, kita harus percaya bahwa harapan kita dalam Tuhan, masa depan kita dalam Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Ya, apa yang lagi yang harus kita khawatirkan, saudaraku? Apa lagi yang harus kita takutkan? Bahkan orang-orang mulai tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada janji firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita bisa dengar, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ya, seburuk apapun keadaan atau situasi yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus optimis, saudaraku, ya. Sekali lagi, kita harus optimis, sebab masa depan kita di dalam Tuhan seperti janji firman Tuhan itu yang harus kita pegang sebagai pegangan tertinggi dalam kehidupan kita. Jangan kehidupan kita dengan tidak adanya persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah di gereja, saudaraku, membuat iman kita, waduh, kita harus kemana. Tetapi justru dengan hal-hal ini semakin kita datang kepada Tuhan, kita semakin duduk di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta petunjuk yang daripada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Ya, janji firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus pegang, saudaraku. Ya, itu yang harus kita imani. Ada kuasa dalam perkataan kita bahwa kehidupan saya adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa kehidupanmu, jika benar dalam Tuhan, jika kehidupanmu ada dalam Tuhan, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita.
Ya, Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11 itu dengan jelas mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan terbaik dalam kehidupanmu. Jangan pernah putus harapan, jangan pernah hilang harapan, saudaraku. Firman Tuhan berkata, yaitu rancangan damai sejahtera. Haleluya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudaraku. Bukan rancangan yang membuat kehidupan kita menderita, bukan rancangan yang membuat kehidupan kita merasa sengsara, bukan rancangan yang membuat kehidupan kita hilang harapan atau hilang arah, saudaraku. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata, ya, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita yakini, saudaraku. Di dalam kehidupan kita, dengan suasana-suasana yang terjadi saat ini, segala kondisi yang mungkin akan menggagal, tidak ada segala kondisi akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, ya. Di dalam Ayub pasal yang 42 kita tahu bahwa, saudaraku, di situ ditulis tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan masa depan, ada harapan jika kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Jika kita benar-benar menaruh harap kita kepada Tuhan, saudaraku, ya. Hidup kita penuh harapan, asalkan ada 3 poin yang akan saya bagikan pada kita pada pagi hari ini. Bagaimana kehidupan yang dalam rancangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Yang pertama yang kita harus ingat, saudaraku, dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa artinya, saudaraku? Artinya bahwa kehidupan kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Jangan kehidupan kita hidup dengan kehidupan yang selalu bergumul dengan dosa, kehidupan yang selalu bergumul dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan pada pagi hari, jika rancangan Tuhan akan dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat waktu orang Israel, ya, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mungkin mereka berpikir, oh, sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada masa depan lagi, ya, atau mustahil, ya. Mereka melakukan hal-hal yang bisa mereka dapati waktu di tanah Mesir, saudaraku, ya. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, yang terjadi apa, saudaraku? Mereka harus menghadapi laut yang sangat besar, saudaraku, ya. Sehingga mereka bisa berpikir, apa yang harus saya perbuat di depan laut, di belakang tentara-tentara Filistin, saudaraku, ya. Ya, tentara-tentara Mesir, saudaraku, ya. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi rancangan Tuhan dalam kehidupan daripada orang-orang Israel tetap terjadi. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Jika saudara benar-benar hidup dalam Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, saudaraku, saya yakin dan percaya rancangan itu ada dalam kehidupan saudara. Maka kau akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang akan Allah kerjakan dalam kehidupanmu, ya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Hidup dalam kekudusan. Ya, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Yesaya 51 ayat 10, firman Tuhan berkata, bukankah engkau yang telah mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberangnya. Masa depan penuh harapan akan menjadi bagian kita di saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, tidak menjamah atau tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, kita harus berani bayar harga di hadapan Tuhan. Ya, jika kita ingin mendapat masa depan yang penuh harapan, yaitu meninggalkan segala beban-beban dosa kita dan melepaskan
persahabatan kita dengan dunia. Mungkin kita akan berpikir, ada tawaran-tawaran menaik yang ditawarkan oleh dunia yang membuat kehidupan kita mungkin semakin hari mungkin akan lebih baik. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, akan ada lebih baik, akan ada lebih mulia jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jabatanmu, kekayaanmu itu hanya sementara, tapi kehidupan yang kekal, kita hidup dalam Tuhan, itu akan menjadi bagian kita jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kau akan melihat masa depan kita semua jika dalam Tuhan. Tuhan katakan damai sejahtera akan menyertai. Hal yang kedua, ada harapan dalam Tuhan, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, ambil waktu berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab, renungkan kebenaran firman Tuhan, dengar suara Tuhan, saudaraku. Maka saudara akan melihat masa depan yang penuh harapan itu bukan sekedar hanya angan-angan saja, bukan sekadar hanya isapan jempol saja, tetapi Tuhan akan memberikan bagi orang-orang yang merindukan pribadinya, orang-orang yang benar-benar mencari Dia. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau ya Tuhan? Selain Engkau tiada lagi yang ku ingini di bumi ini. Daud berkata bahwa tidak ada yang dia inginkan di bumi ini selain Tuhan, karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada kekuatan. Di dalam masalah apapun yang dialami oleh Daud, saudaraku, dia tetap percaya, dia tanya Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Itu pun akan terjadi kehidupan saudara. Ya, jika saudara mencari Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, saudaraku, bukan dengan keadaan saat ini mungkin kita berpikir, oh tidak ada gereja lagi. Tidak, saudaraku. Justru saya katakan pada hari-hari ini, saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara cari Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, minta petunjuk yang daripada Tuhan. Kita katakan di dunia ini tidak ada yang lebih mulia jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan jika ingin saudara melihat masa depan saudara yang ada dan penuh harapan. Ya, saudara, cari Tuhan, bersekutu, hidup dalam hubungan dalam Tuhan. Ya, berdoa dalam Tuhan, saudaraku. Ya, percaya terus kepada Tuhan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita semua. Suasana tidak akan bisa merubah cinta Tuhan kepada kita semua. Kasih Tuhan tetap sama. Dia alam yang baik, dia alam yang tidak pernah berubah. Kalau dulu dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa, saat hari ini juga dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Di saat saudara datang kepada Tuhan, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, doakan apa yang Tuhan inginkan, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan, berserulah maka Tuhan akan mendengarmu. Dia bukan Allah yang tuli, saudaraku. Dia bukan Allah yang kurang panjang untuk menolongmu. Tetapi yang Dia inginkan dalam kehidupanmu, yaitu bagaimana engkau benar-benar rindu, bagaimana engkau haus untuk mencari Tuhan, bagaimana engkau untuk datang kepada Tuhan. Ya, dengan mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menolongmu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengerjakan masa depan bagimu.
Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah terucap dalam mulutmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya, kita percaya Bapak Ibu ada orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetap hidup bersekutu dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya, saudara. Tetap percaya dan tetap tekun untuk mengiringi Tuhan. Dalam arti kita harus setia. Setia, ya. Tekun untuk hidup dalam Tuhan. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, Aku, hikmat, mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Di saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan ada bagimu. Tuhan setia bagimu. Dia tidak jauh darimu. Dia tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, bahkan keadaan-keadaan saat hari ini. Justru itu membuktikan apakah kita benar-benar mencari Tuhan dengan setia. Ya, apakah kita benar-benar hidup dalam Tuhan dengan percaya, ya. Kita memerlukan ketekunan, saudara. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 berkata, ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudahnya kamu memperolehnya apa yang dijanjikannya itu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jika saat ini doa-doa belum terjawab, bukan Tuhan tidak mau mendengarkan doamu, bukan Tuhan tidak mau menjawab doamu. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Dia melebihi segala apa yang ada di dalam dunia ini. Yang Tuhan inginkan yaitu ketekunan. Terus berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, terus tekun dalam Tuhan. Ya, tekun itu adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat dan teguh untuk bersungguh-sungguh, untuk rajin, ya, sampai tuntas sebelum kita dapat hasilnya. Itu namanya tekun, saudara. Jadi kalau kita saat ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita buat? Sungguh-sungguh, terus cari, terus berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan katakan, ya, saudaraku, bukan hanya kita berdoa terus datang, tidak, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan kita berdoa dan bekerja. Ya, berdoa dan bekerja. Ya, di saat kita bekerja, di saat kita melakukan dengan tekun, saudaraku, itu adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya, dimanapun saat hari ini, saudaraku, jangan saudara tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku, tetapi lakukanlah apa yang saudara bisa. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan, saudaraku. Ya, gunakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Ya, kita tahu ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 1 talenta tidak mengerjakan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Berbeda dengan 2 talenta dan 5 talenta. Tuhan berikan, mereka kerjakan apa yang menjadi bagian mereka, dan hasilnya pada saat Tuhannya datang, ya, saudaraku, apa yang Tuhannya katakan kepada mereka, marilah kau hamba-hambaku yang setia, yang tekun, yang sudah melakukan apa yang sudah kupercayakan. Dia akan memberikan perkara yang besar lagi, saudaraku. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Sebaliknya, yang Tuhan berikan 1 talenta, saudaraku, dia tidak melakukan apa-apa, bahkan dia menyepelekan Tuhannya, ya, dia tidak menghargai Tuhannya, saudaraku. Tuhan katakan, engkau hamba yang jahat, yang tidak setia. Sudah saat hari ini, apa yang ada pada kita, lakukanlah. Jangan kita diam dengan situasi, dengan keadaan yang saat hari ini. Ya, lakukanlah, saudara. Orang yang tekun itu, ya, saudaraku, dia tidak mudah mendua hati. Ya, dia adalah seorang yang fokus, konsisten, tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Dia tidak pernah putus asa, saudara. Itu yang harus kita lakukan.
3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, ya. Dan kalau kamu melihat masa depan kita pun harapan. Yang kedua, terus hidup dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tetap cari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan setiap hari kita untuk hidup dalam Tuhan, ya. Dan yang ketiga, hidup setia. Firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Terakhir saya katakan, jangan pernah menyerah. Tetap optimis, jangan pesimis, jangan cepat putus asa, dengan menaruh harap kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita, berikan kekuatan kehidupan kita dalam kita menjalani waktu-waktu ini, hari-hari ini. Orang tidak bisa berpikir kemana-mana, saudaraku. Orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada janji firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan kita dalam Tuhan, iman dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa harapan kami sungguh ada dan masa depan kami tidak akan hilang. Ajar kami untuk terus berharap kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap mau setia untuk selalu berharap kepada Tuhan, mengikuti Engkau. Apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini sudah kami dengar. Diberkatilah kami semua, di mana saja kami berada, diberkati oleh Tuhan. Kasih sayang Tuhan, setia Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita mau menaikkan pujian SKD. Biarkan sepanjang minggu ini kita senantiasa Tuhan menolong kita. Kami melihat akhirnya sampai
sampai di mana, tetapi kami